Ini wawancara secara global terkait dengan perkara-perkara yang diwajibkan untuk orang yang berpuasa meninggalkannya. Satu, pembahasan yang berikutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang diperbolehkan oleh Nabi secara umum ialah perkara yang mubah, yang hukumnya mubah secara syar'i. Namun di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang hal tersebut. Yang pertama, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi junub setelah terbitnya fajar shadiq. Tolong bahasa saya jangan salah paham. Diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi jenazah setelah terbitnya fajar shadiq, setelah baru subuh. Tahu apa ini? Sama paham sih? Paham lah ya? Ya, ini di malam harinya dia junub dengan istrinya atau dengan budaknya kalau ada, dan dia belum mandi. Mandinya itu setelah azan subuh, setelah selesai waktu sahur, diperbolehkan. Salah ini ya, ada kuatir puasa. Salah dia. Yang diperbolehkan mandinya atau ngumpul istrinya? Mandinya. Itu ya saya kuatkan itu. Saya kuatir salah paham dikiranya diperbolehkan ngumpul istri setelah subuh. Yang diperbolehkan mandinya. Dengan datang hadis Aisyah bin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alaih. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau pernah suatu hari masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub, kemudian beliau mandi dan beliau meneruskan puasanya. Tidak ada masalah. Nanti datang istrinya sebelum waktu subuh. Saya tahu ya, yang penting mandinya itu nggak ada masalah. Nah, yang kedua, as-siwak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, dikarenakan keumuman dalil yang menjelaskan tentang keutamaan siwak, anjuran menggunakan siwak. Seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda wudu. Kalau aku mengamalkan umatku, kata Rasul, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Itu umum. Untuk yang puasa, yang nggak puasa, terserah. Hanya saja dengan ketentuan Allah, tidak boleh sampai ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Siwak itu menggunakan kayu siwak. Jangan sampai serbu atau serpian kayunya itu dengan sengaja kamu masukkan dalam mulut, dalam tenggorokan. Itu kalau menggunakan kayu siwak. Karena apa hukumnya menggunakan pasta gigi untuk orang yang berpuasa, sikatan diperbolehkan atau tidak? Dengan keterangan tadi disebutkan oleh para ulama, diperbolehkan asalkan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Cuma lain siwak, lain pasta gigi. Kalau pasta gigi lebih rawan, ya. Kalau siwak tidak. Sehingga kalau Anda merasa aman, tidak harus seperti mata tenggorokan Anda ketika sikat gigi, silakan sikat gigi. Kalau yang wajar, jangan. Sedangkan kalau mengatakan lebih afdal, tidak sikat gigi menggunakan pasta sampai selesai puasa. Kok dikatakan lebih afdal? Dengan sabdanya Rasul, la khalufu fan sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk.
bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT daripada minyak wangi itu. Menurutkan orang yang puasa itu ya dimaklumi baunya lain dengan orang yang nggak puasa. Nah, boleh saja dengan ketentuan tadi bicara awal nanti ada sikatannya habis buka puasa sikatan. Nah, dari tadi ya, ada masalah. Mau pakai siwak, mau pakai pasta gigi, mau pakai apa, silakan. Yang jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan Anda. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Juga dengan ketentuan yang sama tadi ya ikhwan, jangan sampai air itu masuk ke tenggorokan dan jangan sampai pula ketika memasukkan air ke hidung terlalu dalam menyedotnya sampai masuk ke tenggorokan. Sehingga normal aja ketika Anda berwudu, kumur-kumur bagaimana biasa, kemudian itu juga bagaimana biasa. Tapi jangan sampai ada yang masuk begitu. Yang mau tanya akhirnya ini. Terus coba ya. Saya tanya yang lain yang belum. Jangan. Yang namanya orang berwudu dan kumur-kumur itu mestinya ada sesuatu rasa air di mulutnya itu. Gitu Pak. Agak segar sedikit. Dia berusaha untuk nggak sampai masuk. Sudah berusaha. Tapi yang namanya orang kumur-kumur yang nempel di mulutnya, kan gitu ya. Kalau tadi dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai tertenggorok, selesai wudunya. Sedang saya begitu merasakan, kok seger ya? Gede gimana? Kok enggak alat bilang tadi nggak dirasakan terus kok. Dia merasakan yang namanya orang habis wudu itu mesti atau merasakan gitu kan ya? Mesti ada sesuatu yang beda di mulutnya Anda. Apa disunahkan untuk mengambil labu gini kan saya kering gitu. Itu gimana? Dia sudah berusaha sekuat tenaga supaya jangan ada yang masuk, tapi terasa di sini. Jawabannya tidak ada masalah. Atau jangan ragu-ragu. Lalu sekuat tenaga untuk mengeluarkan dan jangan ada yang masuk, yang sisa di situ itu tidak ada masalah. Dan tidak ada keharusan bagi Anda untuk melapnya dengan kain supaya kering. Tidak ada. Sakaluk. Pikirkan saja. Jelas Anda nggak sengaja menyimpan. Allah nggak tahu. Jadi paham ya. Perkara yang keempat, al-mubasyaratu wal qiblatu lis-shahih. Untuk yang suami istri, diperbolehkan bagi suami istri untuk mencium suaminya atau istrinya atau bercium. Diperbolehkan dengan ketentuan tidak khawatir kejadian. Iya, ini masing-masing harus melihat keadaan diri sendiri. Kalau kemudian sampai dia khawatir terjerumus dalam perkara yang haram itu, harus sama istri kok. Ya ketika bahwa kamu puasa punya haram, tidak boleh ketika itu. Kalau khawatir jangan. Kalau ada sudah menahan diri, nggak ada masalah. Semata-mata mencium, semata-mata bertumbuh di dalam masalah. Dari mana? Barakallahu fiik. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa qa'im wa yubashiru wa huwa qa'im walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Katanya Aisyah, dulu Rasulullah SAW beliau mencium dalam keadaan puasa. Beliau bersungguh juga dalam keadaan puasa, namun beliau orang yang sangat bisa menahan hajatnya. Dan ini yang ketentuannya, kalau Anda bisa menahan yang satu itu, tidak ada masalah. Boleh, hukumnya boleh. Kalau Anda tidak mampu puasa terjerumus, jangan. Nah, iya. Kalau bicara lebih awal, mana lebih nah, rasanya yang satu itu. Pembahasannya lain tak cukup panjang. Bagaimana kalau seandainya sampai keluar air madinya?
Jawabannya tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau saat sampai mengeluarkan air maninya, tapi nggak sampai masuk, jumbo aja, tapi sampai keluar air maninya, bailangnya laki atau perempuan, ada khilaf. Yang benar tidak batal puasanya, tapi sangat berkurang pahalanya. Ya kan benar, nggak batal, berkurang pahalanya. Kemudian yang termasuk pembatal itu kalau berhubungan saja. Itu pendapat yang sahih. Jadi saya katakan kurang pahalanya dikarenakan dia nggak meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa dia jangan ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli kata Rasul. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Dengan statusnya yang satu ini. Kalau secara mana yang lebih afdal? Jawabannya yang lebih afdal ialah di saat Anda melaksanakan aktivitas puasa di malam hari saja lebih aman. Jadi paham ya? Yang dibatasi itu di siang hari, dan malam hari bebas. Silakan. Cuma di sini dilanjutkan oleh Rasul SAW secara isyarat untuk yang masih muda-muda, yang masih pengantin anyar, harus betul-betul bisa mengerem kemauan dia. Jangan macam-macam. Makanya berikutnya lagi, yang berapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima ialah yang diperbolehkan ialah al-hijamah. Ini juga ada perbincangan cukup panjang di kalangan para ulama tentang masalah bekam ini batal atau enggak puasa orang yang bekam itu. Tapi yang sahih insyaallah ya Pak, pendapat yang mengatakan tidak mengapa orang yang puasa itu berbekam. Hanya saja bekam itu bisa melemahkan kekuatan dia dalam berpuasa. Dari mana? Jelas diambil darahnya. Langsung dulu sudah puasa diambil darahnya lagi. Jadi ada masalah kalau sangat yang membutuhkan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajja wa sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah berbekam dalam keadaan berpuasa. Yang berikutnya lagi, singkat-singkat saja. Poin yang ke-6, zauqut ta'am, mencicipi masakan. Namanya masakan dicicipi. Kalau kemudian karena puasa masak nggak pakai cicipi, kalau tahu kebanyakan garam, pakai kurang garam, segala macam. Nanti yang sudah lapar ingin makan sayangnya enak dimakan air laut. Diperbolehkan secara hukum syar'i untuk zauqut ta'am. Ini dari asalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi sesuatu selama tidak masuk ke tenggorokannya. Terang ya, tinggal dicicip di ujung lidahnya, akhirnya keluarkan lagi. Mungkin bisa center dua, dikit aja, keluarkan lagi. Ini juga diperhatikan oleh ibu, sehingga ketika masak juga demikian, nggak ada masalah bagi mereka mencicipi, tapi jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan mereka. Ini biasanya kalau yang masak loh ya. Tahu-tahu apa namanya siang-siang wah anak kecil makan cendol gitu. Ini gigit. Itu niatnya sudah beres. Itu saya kata ya Mas. Saya kata itu sudah nggak beres niatnya. Sudah ada pembahasan di kalangan para ulama secara khusus. Itu ada pembahasan masalah niat dari sini yang saya bawa. Yang lainnya lagi berkelak untuk orang yang berpuasa. Tidak ada masalah. Riwayat tentang masalah ini yang mengatakan larangan itu berupa riwayat yang lemah dan yang benar tidak ada masalah. Begitu pula segala sesuatu yang dimasukkan dalam mata. Sakit mata, kasih open, kasih obat mata begitu. Berapa? Yang jangan sampai dipastikan secara medis ada yang masuk dalam tenggorokan dan kerongkongan. Mungkin nggak dari mata ke sini. Maka jangan sampai seperti itu. Kalau sampai ada yang masuk, asal buatan. Yang berikutnya lagi, menyiramkan air yang dingin di atas kepala. Atau mandi terus
supaya dingin, asalkan tidak meminum airnya. Misalkan lemes badannya, siang kok panas ini. Kemudian dia beli kalau begitu masukkan dalam bak mandinya, biarkan sampai dingin. Kemudian dia mandi, masya Allah, nggak ada masalah. Ada masalah pernah. Yang penting jangan salah masuk dalam tenggorokan. Itu ketentuan. Mandi mengguyur silakan. Cuman itu saat waktu saja. Masa orang puasa kerja aja ngerendam di air terus. Mana ya. Dan itu kondisi tertentu yang kalau jangan dia butuh diperbolehkan. Asalkan tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Perkara yang berikutnya ialah menyuntikan sesuatu dalam badannya. Misalkan dia sedang sakit, periksa ke dokter, suntik ini. Terkait dengan masalah suntikan atau infus, apa itu misalnya? Ini dirinci oleh para ulama. Kalau suntikan itu atau infusnya itu ialah dalam bentuk suplemen makanan, maka tidak diperbolehkan. Kalau selain itu, nggak ada masalah. Rinciannya tanyakan kepada ahli medis. Pak ya, dia misalkan sama sakit, kalau ini harus suntik ini. Tanya, suntiknya ini apa? Suplemen makanan atau apa? Enggak, ini obat saja. Ada masalah suntik. Pembahasannya yang lainnya lagi, yang berikutnya, yang berapa itu kan? Ibtila'u rizq, menelan ludah. Ini jauh harus sampaikan ini, kalau tidak sampean repot bahasanya nanti. Juga perkara yang diperbolehkan. Sesuatu yang susah untuk ditinggalkan atau dijauhi. Tapi di mana-mana kamu bawa. Sesuatu susah untuk dihindarkan. Baik itu ludah yang ringan ini, atau yang keluar dari dalam sini, dari tenggorokan, atau yang dari hidung. Yang jadi permasalahan kata para ulama, kalau sampai pada tingkat al-akil, mirip seperti orang yang makan ludah, yang dikabarkan. Tahu kabarnya kan? Kalau penting, dikatakan mirip kayak makan ludah. Nah, ini perkara yang ceritanya. Jadi ceritanya, dia mengumpulkan ludahnya itu, mengumpulkan. Kalau banyak, telan sama dia. Makanya itu ada saya jangan digambarkan sama dia. Atau dia apa yang dari hidungnya itu kumpulkan telan. Itu semuanya makhluk. Jadi kami terkait dengan masalah bekam tadi itu, termasuk bekam juga ialah donor darah. Diambil caranya untuk donor darah. Sudah, itu beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama, hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh para yang berpuasa.